Muyeng-muyeng nih Bismillahirrahmanirrahim. Pak, habis dari jalan. Bu Susi, assalamualaikum. Apa kabar Waalaikumsalam nih? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Wah walaupun cuaca sedikit panas, agak batuk-batuk sedikit, gitu Pak. Oh batuk Bu ya? Iya, panas Pak, mau kemarau. Ini kira-kira hari ini batuknya sudah diobati belum nih Bu? Alhamdulillah Pak, sudah kita pakai obat-obatan herbal aja Pak. Alhamdulillah. Gitu Bu ya. Iya. Nah, ini dalam bincang-bincang kita ini kira-kira apa yang bisa kita obrolkan nih Bu? Ini Pak, saya kan menemukan sedikit permasalahan di kelas saya lah ya. Ada siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pelajaran saya Pak, dan dia juga terlihat ini jarang mengerjakan tugas yang saya berikan gitu Pak. Kadang-kadang siswa ini itu yang membuat saya kadang menjadi permasalahan saya seperti itu Pak. Nggak sibuk kan Pak? Alhamdulillah enggak Bu. Ini posisinya masih waktu kosong nih. Jadi bisa lah kalau kemudian kita mau bincang-bincang lebih lama bisa insya Allah. Siap. Memangnya kalau kemudian di sini tadi Ibu bilang ada permasalahan ya. Permasalahannya tadi Ibu bilang ada satu siswa yang apabila masuk pelajaran tidak begitu semangat gitu ya. Nah, baik Bu, nih tadi Ibu sudah bilang nih kalau ada satu siswa yang kurang semangat belajar. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri dari permasalahan ini? Apa sebabnya gitu? Ya Pak, baik Pak. Saya sudah mencoba memanggil siswa tersebut ya Pak, udah saya panggil, sudah saya tanyakan kepada siswa tersebut mengapa pada jam pelajaran saya dia terlihat seperti tidak bersemangat dan kurang greget gitu, kayak nggak ngerjain tugas saya gitu kan. Setelah saya tanyakan kepada siswa tersebut, rupanya dia males Pak belajar bahasa Indonesia itu. Karena dipikir dia bahasa Indonesia ini membosankan seperti itu kan. Karena mungkin dari sayanya hanya sebagai metode ceramah lah ya saya berikan kepada siswa tersebut. Terusan dan teks yang disajikan dalam bahasa Indonesia itu kan panjang-panjang gitu loh. Jadi dia bosen gitu, terusan nggak suka gitu. Nah intinya dia dalam membaca teks itu membosankan seperti itu. Jadi gitu. Jadi ada siswa Ibu itu yang nggak suka dengan pelajaran Ibu gitu ya. Nah, kira-kira kondisi yang ideal itu kalau menurut Ibu yang diharapkan pada murid itu seperti apa? Ya saya mungkin dari saya ya, orang menciptakan pembelajaran dengan siswa itu yang menarik mungkin seperti itu Pak. Jadi harapan Ibu murid tersebut bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik gitu ya, seperti murid-murid yang lainnya gitu ya? Iya. Nah, kalau begitu apa ada yang kemudian bisa Ibu lakukan nih untuk meningkatkan semangat atau motivasi belajar murid tersebut yang bersangkutan tadi? Oh iya, mungkin dengan ini Pak, saya merubah metode ataupun cara mengajar saya di kelas tersebut. Saya berusaha untuk ini mencari solusi supaya anak-anak ini nggak bosen dengan cara saya menayangkan seperti menggunakan LCD lah gitu Pak ya. Menampilkan pembelajaran
dengan video secara langsung gitu kan. Apa kita buat seperti menggunakan Canva ataupun PPT dengan PowerPoint gitu. Yang dengan video seperti itu mungkin akan menimbulkan semangat belajar siswa tersebut gitu. Jadi dia nggak merasa hanya itu aja gitu belajarnya. Jadi ya itu tadi Pak, harapan saya seperti itu dengan saya memberikan pembelajaran dengan adanya apa tadi pemutaran video. Pemutaran video, strategi yang banyak ya. Ya, terusan setelah pemutaran video ini, anak-anak ini kan saya berikan metode pembelajaran lagi dengan kerja kelompok seperti itu. Jadi kerja kelompok kan mereka bisa berkolaborasi, mana yang sudah mengerti bisa membantu yang belum mengerti seperti itu, mana yang makanya berkolaborasi lah menyelesaikan tugas-tugas itu gitu. Ini akan membantu siswa tersebut agar mereka bisa belajar, meningkatkan minat belajar mereka gitu. Sesuai dengan hasil yang diharapkan Bu ya. Sesuai dengan hasil yang diharapkan Pak. Berarti ini sebenarnya keren juga Bu, artinya luar biasa yang sudah Ibu bisa lakukan atau nanti kemudian direncanakan gitu ya. Nah, jika kalau di rating nih Bu, kalau interval itu kalau dari 1 sampai 10 menurut Ibu berapa sih tingkat keberhasilan yang digunakan nih setelah Ibu Susi tadi menggunakan metode tersebut nih untuk menarik minat belajar siswa? Karena kan ya tadi siswa tuh ya karena belajar itu ya perlu menarik ya biar nggak bosan dan sebagainya. Nah, kira-kira dari rating itu 1 sampai 10 tuh Ibu ada di tingkat keberhasilan yang berapa? Kalau menurut saya Pak ya, setelah menggunakan metode pembelajaran yang seperti itu, setelah saya rating, menurut saya tingkat keberhasilan saya menggunakan metode tersebut adalah 8 sampai dengan 9 lah. Tingkat keberhasilan saya itu dalam meningkatkan minat belajar siswa tersebut gitu. Jadi kalau bisa kan membuat siswa ini nggak membosankan, terus saya berusaha juga mencari informasi yang terupdate gitu, agar siswa ini kan nggak bosan, apalagi kan anak-anak SMA gitu loh Pak. Jadi kita jangan sampai kalah informasi dari mereka seperti itu. Nah, baiklah Bu. Jadi kalau menurut Ibu tadi ratingnya antara 8 sampai 10 sampai 9 ya? 8 sampai 9 sampai Pak 9. Ya. Nah, baiklah Bu. Selanjutnya apa sih rencana yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk atau langkah-langkahnya seperti apa yang Ibu akan rencanakan untuk kedepannya? Yang akan saya rencanakan ke depannya itu, ya itu tadi saya akan bersungguh-sungguh menerapkan metode yang saya gunakan supaya anak-anak ini memang dia jangan sampai mereka kembali ke masa sebelumnya yang bosan seperti itu. Jadi dengan menerapkan metode-metode tadi Bu ya? Iya. Oh gitu. Nelpon ini kenapa? Pakai yang script tadi. Iya, yang punya saya ya. Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang berpartisipasi dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking seperti itu Pak. Yang menarik dengan mengumpulkan informasi-informasi yang terupdate dengan mengajar siswa tersebut dengan tujuan pembelajaran baik dari murid dan saya sendiri sebagai tenaga pendidiknya gitu Pak. Terus yang ini, siapa saja yang membantu ya? Suara, nggak ada suara. Bentar Bu, tadi tak matikan. Nah gini, baiklah. Kira-kira nih Bu, siapa yang kemudian bisa bantu Ibu nih dalam menyusun dan ataupun melaksanakan pembelajaran tersebut? Tadi kan ada beberapa rencana ya, metode dan sebagainya, speaking dan sebagainya, sekarang up to date informasi dan sebagainya. Nah kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu dalam menyusun hal ini? Yang
saya pernah mintain bantuan itu, salah satunya adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah kan adalah pemangku tertinggi di sekolah. Terus ada lagi rekan-rekan sejawat, memang mereka yang mengajar bahasa Indonesia yang bersama dengan saya. Terus juga ada, wali murid, Pak. Wali murid ini Wali murid. kan tidak terlepas dari hubungan antara, sekolah dan wali murid gitu, Pak. Ada Yang komunikasi lah ya. ada komunikasi di antara sekolah dan wali murid untuk menghubungkan si siswa ini sendiri gitu. Kalau mereka minat belajarnya bagus kan berarti kan orang tuanya kan juga seneng, sekolah seneng gitu, Pak. Oke, sip sip. Nah, tadi kan, Bu sudah menyebutkan nih ya, siapa-siapa yang akan kemudian membantu Ibu gitu ya. Ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua wali gitu ya. Iya. Nah, kira-kira butuh berapa lama nih, Bu, waktu yang kemudian dibutuhkan Ibu nih untuk melakukan hal itu tadi gitu ya. Nah, kira-kira berapa nih? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Pak, karena hal ini kan, akan diterapkan langsung kepada siswanya gitu kan. Tapi hanya saja pencapaiannya tidak segampang kita membalikan telapak tangan gitu kan, kita harus punya waktu dan step by step untuk mencapainya gitu. Jadi, kalau menurut Ibu waktunya itu nggak relatif lama lah ya, bisa Enggak, iya. kemudian gitu ya? Ya langsung Nah, kita terapkan saja dengan anak-anak. oke, berarti oke, sip. Betul, Bro, artinya, eee memang seharusnya ketika sudah dirancang kemudian dieksekusi itu tidak terlalu lama biar tidak terlalu hambar gitu ya. Nah, Iya. terus mulainya kapan nih? Rencana ini bisa dimulai kapan kira-kira? Rencananya ya segera, Pak, segera setelah ada permasalahan selesai kita langsung dimulai diterapkan kepada siswanya pas pembelajaran di kelas agar pembelajaran ini, sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu kan. Oke. Jadi, secepatnya lah, Bu, ya? Ya, secepatnya akan Oke. langsung dilaksanakan. Kemudian Bu Susi ini komitmen apa yang kemudian akan Ibu lakukan nih? Komitmen yang dilakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa nih komitmennya? Ini menurut saya ya Pak, komitmen yang saya inginkan itu, saya akan selalu konsisten dan terus-menerus menciptakan segala, mencari informasi yang terupdate tadi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik dengan kawan-kawan, terusan, meningkatkan kompetensi belajar di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah, terus bisa menerapkan pembelajaran juga dengan anak-anak dengan gaya belajar yang menarik, menciptakan ice breaking, ya mencari informasi-informasi yang update. Kalau bisa kita selalu ini apa namanya itu, selalu berpikir maju, jangan sampai kita ketinggalan, apalagi di zaman di era IT lah sekarang ini kan. Nah, sampai kita buta sama sekali gitu, sedikit-sedikit kita harus lebih maju, apalagi dengan anak-anak yang memang sudah besar seperti itu, Pak. Jadi komitmen yang Ibu bangun adalah, bersifat konsisten gitu ya? Iya, kalau bisa Dengan menjadi guru yang selalu dinanti dan dirindukan kedatangannya oleh siswa gitu, Pak. iya, baik, Bu, heeh. Tentunya hal ini kan perlu dukungan ya. Kalau Iya, kemudian kita gerak sendiri itu, nampaknya ya mungkin agak sulit gitu. Nah, kalau dari Ibu nih, dukungan ini adakah dukungan gitu ya, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan gitu, atau Ibu perlukan gitu, untuk menyongsong rencana yang Ibu sudah, desain tadi? oh. Mhm, Kalau dukungan yang dibutuhkan ini karena kan kita dalam pembelajaran setidaknya dari sekolah itu mhm, memfasilitasi kan, mhm, adanya sarana dan prasarana dari sekolah dan, mhm, moral dari kita sendiri, Pak, yang sudah kita dapatkan dari sekolah, seperti ya semangatlah kayak gitu. Terus kan, mhm, hubungan internal dari saya sendiri yang sebagai, pendidik yang menjalani pembelajaran tersebut gitu, karena, mhm, mhm, sebagai pendidiknya, kan saya sebagai gurunya gitu di situ. mhm, Jadi ya harus,
tetap menyemangati siswanya tersebut. Lanjut ya, Bu. Iya. Nah, tadi berarti dukungan ini tidak hanya orang ya, artinya tidak hanya kepala sekolah yang diharapkan, tapi dukungan berupa support, dukungan moral, dukungan Iya. sarana prasarana itu juga dibutuhkan gitu ya? Dibutuhkan, dukungan dari keluarga juga, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, baiklah Bu Susi. Iya. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya. Dan bagaimana nih perasaan Ibu nih setelah kita berbincang-bincang ini? Perasaan saya ya setelah adanya perbincangan, setelah adanya sharing seperti ini kan, jadi saya tahu Pak, antara kekurangan dan kelebihan, apa sih yang harus saya lakukan, dengan menciptakan supaya siswa ini lebih maju lagi. Setidaknya dengan adanya sharing seperti ini saya lebih bahagia Pak, lebih senang, lebih plong gitu kan, bisa berbagi permasalahan dan menemukan solusinya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi syukurlah kalau begitu, Bu. Artinya, ada perbedaan ya, senang, kemudian ada rasa lega di hati kita gitu ya. Karena, solusi itu sudah mulai muncul gitu ya. Iya, Pak. Nah, apakah ada hal lain yang kemudian Ibu mau sampaikan dalam hal ini? Kira-kira apa, Bu? Saya rasa cukup, Pak, karena saya memang merasa sudah lega, sudah plong dengan adanya sharing seperti ini. Berarti gimana caranya lagi saya jangan sampai saya jalan di tempat gitu kan, harus lebih maju gitu. Dengan seperti ini ya bahagia. Sip, bagus. Saya sudah mendapatkan sharing, sudah menemukan solusinya, seperti itu. Sudah aman. Ya, Bu, saya juga senang nih, Bu, bisa dapat mendengarkan cerita gitu ya, curhatan dari Bu Susi ya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah tentunya dalam hal ini gitu ya. Kesehatan, semoga apa yang kemudian kita sudah lakukan atau kita rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Sehingganya hal itu bisa kemudian memajukan dunia pendidikan dalam skup yang terkecil adalah di sekolah kita sendiri. Ini ya Bu ya, gitu ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu Bu yang dapat hari ini kita bincangkan. Mohon maaf kalau sekiranya tadi dalam memberikan masukan atau ide atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf Ibu ya. Kalau ada kata-kata yang kasar, kurang sopan dan sebagainya, saya sekali lagi mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat kita hari ini kerjakan. Ya Pak. Mungkin itu saja. Ya, dan saya juga berterima kasih dengan Bapak. Jangan bosan-bosan selalu membantu. Dan jika saya menemukan permasalahan, jangan bosan-bosan untuk selalu membimbing seperti itu, Pak. Iya, Bu. Insya Allah kita bersama-sama dalam memberikan pencerahan ataupun solusi yang terbaik untuk permasalahan di dunia pendidikan. Mungkin itu saja, Bu ya. Saya tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Didi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ya? Wae-wae gawoh. Alhamdulillah wae, Ibu. Alhamdulillah wae. Ya, yang penting kita sehat dulu lah ya. Setelah sehat baru yang lain mengikuti. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak? Katanya ingin bertemu. Apa? Ini membicarakan apa kita di bincang-bincang hari ini? Oh iya nih Bu, hari ini Ibu sibuk nggak? Untuk saat ini alhamdulillah nggak sibuk Pak. Ya lagi jam kosong lah. Bisa kita untuk Nah, bincang-bincang. alhamdulillah. Boleh ya berarti kalau kemudian saya men-sharing-kan sesuatu hal? Boleh. Oke. Silahkan. Nah, ini nih Bu, saya nih mau mendiskusikan masalah nih tentang kedisiplinan nih, di kelas saya khususnya. Iya. Karena ada nih beberapa siswa nih nampaknya nggak nganggap serius nih peringatan yang kemudian saya sudah berikan, dan itu seringkali sebenarnya mengulangi pelanggaran yang sama. Nah itu. Oh, ini memang tantangan yang sering kita hadapi ya, Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Sudah ada belum yang dilakukan, Pak? Kalau yang sudah saya lakukan itu ada sih Bu Susi. Contohnya saya memberi peringatan lisan contohnya. Jadi peringatan yang berupa ucapan aja gitu ya. Dan jika mereka tetap melanggar, itu saya beri tugas tambahan gitu. Atau meminta mereka berdiri di depan kelas. Namun hasilnya juga belum memuaskan gitu kan. Oh. Dari hasilnya tadi belum memuaskan. Terus untuk masalah-masalah tersebut yang sudah Bapak lakukan, biasanya memberikan penugasan peringatan seperti itu ya Pak, seperti hukuman kepada siswa yang melanggar seperti itu Pak? Biasanya memberikan peringatan. Apakah Bapak mencoba sudah melaksanakan dengan pendekatan-pendekatan yang positif seperti memberikan pujian ataupun penghargaan kepada siswa yang berperilaku tersebut itu sudah Pak? Kalau memberi apa tadi Bu? Memberi pendekatan positif ya, gitu. Kalau memberi peringatan itu yang sifat atau pendekatan yang positif itu belum saya lakukan sih Bu. Karena yang selama ini saya lakukan itu masih tadi ya, berupa lisan yang kemudian itu kalau nggak manjur lagi ya berupa hukuman yang tambahan tadi, tambahan tugas tadi malahan gitu. Oh, tambahan-tambahan tugas tadi ya Pak ya. Ya baiklah, itu apa namanya Pak, bisa direncanakan langkah-langkah selanjutnya kira-kira bagaimana Bapak melakukan pendekatan yang positif kepada murid tersebut? Kalau rencana yang kemudian bisa dilakukan, kalau menurut saya bisa sih Bu, misalnya dengan memberikan pujian atau penghargaan kepada murid gitu. Itu salah Pujian satunya. atau penghargaan. Lalu langkah-langkah yang telah Bapak lakukan apa saja gitu setelah melakukan pendekatan itu tadi, langkahnya? Langkahnya yang saya akan ambil itu ya mungkin bisa pertama itu kita bisa mulai nih Bu dengan membuat daftar perilaku yang Oh, iya. diharapkan, dan itu misalnya kita memberi poin atau bintang gitu ya kepada siswa yang itu menunjukkan perilaku tersebut. Kemudian kita juga bisa merancang beberapa bentuk penghargaan nih yang bisa diberikan kepada siswa yang mengumpulkan sejumlah poin atau bintang. Kita juga bisa saling berbagi ide dan pengalaman sebenarnya tentang sistem penghargaan yang efektif ini gitu. Jadi dengan memberikan penghargaan berupa bintang, Bapak ini SD ya? Kalau saya SMP. Oh SMP. Tingkatnya di SMP. Ya, berarti kan ya masihlah si anak-anak ini bisa menerima reward yang Masih seperti kelas itu. 7. 7.
Yang diterapkan dalam rencana di kelas ini masing-masing ini kira-kira kapan ya Pak bisa menerapkan rencana ke dalam kelas langsung seperti itu? Kalau untuk rencana, saya mencoba untuk mulai menggunakan sistem penghargaan ini insya Allah mulai minggu ini saya terapkan, Bu. Langsung diterapkan minggu ini ya? Oh, bagus Insyaallah bagus saya bagus. terapkan. Jangan lupa untuk mengamati bagaimana siswanya merespon ya Pak ya, respon, Siap siap. dan mencatat apa Oh, saja yang iya. berhasil, apa yang perlu diperbaiki dengan setelah kita berinteraksi dengan siswanya, kita mendiskusikan lagi untuk, ke minggu-minggu besoknya kalau kita menemukan permasalahan seperti itu, Pak. Siap, Bu. Ya, setelah 1 minggu menggunakan, sistem penghargaan, bagaimana Pak perasaan, Bapak tentang penerapan permasalahan ini? Kalau yang saya rasakan itu tentunya saya rasa tuh kayaknya lebih percaya diri gitu, Bu. Wes, Jadi dan siswa itu tampaknya malah lebih termotivasi gitu ya untuk kemudian berperilaku baik gitu kan, untuk mhm. kemudian berkata sopan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian saya rasakan ketika menggunakan atau mengaplikasikan tadi, Oh, wes gitu. luar biasa, hebat kok seperti ini ya, Pak, ya. Bisa Alhamdulillah untuk semuanya. menganalisis apa yang, berjalan dengan baik ataupun, apa yang sudah bisa kita tingkatkan. Bagaimana menurut Bapak, apa yang paling membantu dalam sesi tersebut? Kalau dalam sesi ini sebenarnya saya rasa gini, memberikan poin atau bintang tadi ya, disesuaikan Mhm dengan kelas tadi itu menurut saya ini efektif, Bu, gitu. Bahkan bisa mhm. dikatakan sangat efektif ya dalam mendorong tentunya siswa untuk berperilaku baik. Namun Oh, di sini juga tentunya saya juga perlu banyak latihan lagi gitu ya dan tentunya konsisten. iya. Konsisten untuk terus memberikan, penghargaan kepada siswa, Oh, gitu. itu poin yang bagus sekali, Pak, yang telah Bapak lakukan ya. Mhm. Mmm, terus, bisa dilanjutkan dengan latihan-latihan seperti, latihan diskusi tentang cara konsisten ataupun memberikan penghargaan seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Iya, Bu, kita kurang lebih seperti itu, Bu, insyaallah. Oh, ya, sampai di situ, mmm, sudah menerapkan luar biasa. Ini poin yang paling penting sudah semua setelah Bapak melakukan, poin-poin tersebut tentang yang dilakukan sudah ya, Pak, ya? Sudah, Bu, alhamdulillah sudah, itu sudah dilakukan. Jadi, insyaallah tinggal pengaplikasian gitu. Oh, Mhm. masih ada yang mau disampaikan seperti itu, Pak? Sementara cukup dulu, Bu. Ini terima kasih sebenarnya sebelumnya karena sudah diluangkan waktunya gitu ya, diluangkan waktunya dalam membantu, masalah yang saya hadapi sehingganya saya tahu nih harus berbuat apa untuk ke depannya, itu Iya, jelas. Dan terima kasih atas waktunya, Bu. Ini iya, kalau sama-sama. misalnya nggak seperti ini ya, aduh saya juga nggak tahu nih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, mungkin hanya sebatas, ini yang bisa kita sharing-kan, hanya sebatas solusi ataupun penemuan masalah dalam solusi ini yang bisa saya Mhm berikan dengan Bapak, gitu kan. Karena mhm ini adalah sharing-sharing kita aja ya, Pak. mhm mhm. Atas kelebihan dan kekurangannya Pak, saya mohon maaf. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi, bisa sharing lagi supaya, dunia pendidikan kita lebih maju lagi seperti itu. Amin amin. Iya, Bu, terima kasih sebelumnya, Bu. Ya, Ya mohon maaf kalau sekiranya tadi, banyak yang kurang berkenan di hati Ibu. sama-sama Pak, namanya kita manusia tidak terlepas dari salah seperti itu. Makasih ya Pak, selesai Ya, nih. Bu Kita Susi, akhiri, sama-sama. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.